Sapa Indonesia Malam. Bung Akmal, kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, sepertinya ada PR besar dari PSSI untuk menertibkan atau juga mengedukasi para supporter bola kita. Ya, masalah supporter adalah masalah yang merupakan fenomena gunung es ya untuk sepak bola Indonesia. Kejadian berulang anarkisme, vandalisme, seperti tak menghadirkan efek jerah buat supporter sepak bola Indonesia. Sampai kemudian terjadi tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang meninggal TGIF ketika itu. Tapi meninggalnya 135 orang faktanya belum memberikan efek jerah juga buat supporter sepak bola Indonesia dalam kaitannya melakukan aksi-aksi yang anarkis, vandalisme, pengrusakan fasilitas umum, membahayakan nyawa seseorang, sampai kemudian yang termasuk sikap-sikap rasis, mencaci, memaki, kemudian membuat atau menyebut orang dengan nama-nama binatang. Ini masih banyak terjadi di sepak bola Indonesia. Artinya apa? Artinya PR ini belum terselesaikan, walaupun PSSI dalam 2 tahun terakhir melarang terjadinya supporter away atau supporter tandang ketika pertandingan sepak bola, namun tetap masih belum juga memberikan pelajaran berharga buat para sepak bola Indonesia, dalam hal ini supporter. Satu hal yang saya garis bawahi adalah bahwa sosialisasi terhadap regulasi ini penting. Kemudian edukasi dan memperkaya literasi supporter sepak bola Indonesia ini penting. Ini PR dari divisi pembinaan supporter sepak bola Indonesia yang ada di PSSI. Yang kedua, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, vandalisme, anarkisme, termasuk apa yang dilakukan oleh supporter Arema. Ini harus menjadi catatan penting bahwa kasus ini bukan hanya kaitannya dengan lingkup football family, tapi juga sudah masuk ke ranah hukum positif. Karena itu, tindakan tegas terhadap para pelaku anarkisme dan vandalisme ini harus benar-benar dilakukan dalam 2 versi. Yang pertama, versi dalam kaitannya hukum pidana KUHP yang dilakukan di sini, karena ini bisa dijerat pasal berlapis ya. Ada pasal 170 tentang pengerusakan, ada pasal 155, 156, ada pasal 335 soal intimidasi. Ini bisa dimasukkan di sana dan kemudian harusnya dipublikasikan agar kemudian menjadi pembelajaran bagi supporter lain yang punya niatan yang sama. Yang kedua, hukuman dalam lingkup football family. Saya pikir hukuman Arema ketika terjadi korban 135 orang di tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 ini terlalu ringan. Hukuman 1 tahun dilarang bermain di markas sendiri, Stadion Kanjuruhan, plus denda 500 juta. Saya pikir dalam kode disiplin PSSI itu ada penjelasan bahwa apabila terjadi perilaku yang berulang maka hukumannya akan berlapis, dan ini yang harus dilakukan oleh PSSI dalam lingkup football family, dalam hal ini Komdis PSSI. Kenapa? Nah, Arema ini bukan hal yang pertama terjadi. Saya mencatat ada 6 kejadian serupa yang terjadi yang melibatkan Aremania atau supporter Artinya Anda ingin menyebutkan bahwa hukuman ataupun sanksi yang diterapkan selama ini tidak cukup kuat ataupun tidak cukup tegas sehingga tidak ada efek jerah? Dan tidak cukup tegas. Ini kan hukuman sebelum Ketua Umum PSSI berganti dari Pak Muhammad Iriawan ke Pak Erick Thohir saat ini ya gitu kan. Ketika itu hukumannya sangat ringan sekali. Karena apa? Bisa ringan karena memang ada pengurus Arema ketika itu yang menjadi exco PSSI, sehingga ada tebang pilih di sini, ada orang dalam sehingga dibuat mudah. Dan ini yang kemudian menjadi apa ya? Kegeraman supporter lain, seperti halnya tragedi Kanjuruhan yang terjadi, yang bermasalah Arema dengan supporternya Aremania, tapi yang dihukum adalah seluruh peserta kompetisi. Bahkan ketika itu Liga 2 dihentikan, padahal Liga 2 tidak terlibat terhadap kasus yang terjadi di tragedi Kanjuruhan itu. Saya pikir ini penting. Aremania lalu gini Bung Akmal, ketika ada peristiwa yang terjadi seperti kemarin, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab yang pertama adalah tentunya mengelola klub, dalam hal ini manajemen Arema. Bagaimana mereka membina supporter mereka, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana di situ diberikan sebuah hak eksklusif. Dalam undang-undang disebutkan supporter punya hak dan kewajiban. Haknya bisa menyaksikan timnya yang bertanding, kewajibannya menjaga ketertiban. Artinya supporter Aremania yang melakukan pelemparan terhadap bus Persik Kediri ini telah melakukan pelanggaran, dalam hal ini
sudah melanggar kewajibannya untuk menjaga ketertiban keamanan. Nah, ini yang harus dihukum dalam lingkup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Di PSSI kita punya FIFA Safety and Security Stadium, di mana panitia pelaksana pertandingan diwajibkan untuk bisa menjaga keamanan tim, baik itu tuan rumah maupun tim tamu, dari saat sedang, akan, dan setelah berlangsungnya pertandingan. Apabila ini tidak bisa diberlakukan, maka tuan rumah harusnya mendapatkan sanksi yang berat. Jadi yang pertama menjadi problem adalah, atau yang harus bertanggung jawab adalah manajemen klub tersendiri, di mana di Undang-Undang Nomor 11 juga sudah ditetapkan bahwa sudah waktunya supporter sepak bola Indonesia itu berbadan hukum, sehingga kemudian apabila ada kasus yang terkait vandalisme, anarkisme, atau hal-hal yang merusak sportivitas sepak bola, maka badan hukumnya bisa dikenakan hukum, baik itu hukum football safety maupun hukum pidana. Ya, Bung Akmal, tadi Anda menyebut soal edukasi, tapi di sisi lain sanksi FIFA kemarin juga meminta PSSI membuat rencana untuk melawan bisa dikatakan adanya diskriminasi, dan tentunya ini juga sikap fanatisme yang menjadi kekhawatiran kita semua. Apakah selama ini memang belum ada aturan dasar ataupun blueprint terkait edukasi supporter ini? Ya, sejauh ini baru dalam tahap rencana ya. Saya belum melihat sebuah bukti konkret adanya regulasi supporter. Padahal beberapa kali misalnya saya bersama Sepak Soccer mengusulkan kalau sulit membuat regulasi, fotokopi atau copy paste saja Football Spectator X-nya milik Inggris. Inggris menciptakan Football Spectator X pasca tragedi Heysel dan pasca tragedi Hillsborough yang menewaskan ratusan nyawa manusia. Kemudian mereka membuat regulasi tentang supporter, bagaimana supporter harus berperilaku, bagaimana klub harus berperilaku, dan ketika ini kemudian sudah diciptakan, semua stakeholder kemudian menjalankan dengan seksama ya. Dan ada hukumnya, baik itu hukum kaitannya dengan hukum positif di Inggris maupun hukum football family-nya dijalankan dengan tegas. Inggris yang dulu dikenal sebagai negara dengan holiganismenya yang sangat ganas, sekarang justru menjadi prototipe sepak bola modern. Bagaimana menonton sepak bola tanpa adanya pagar pembatas di stadion itu bermula semua dari Inggris, dari Football Spectator X. Nah, sekarang sudah ada paguyuban supporter nasional yang kemudian digagas untuk membentuk atau membuat regulasi supporter. Tapi sejauh ini saya lihat belum ada bukti konkret hasil dari rumusan-rumusan yang dilakukan. Bahkan jangankan untuk sosialisasi, dalam bentuk wujud yang nyatanya saja belum ada, dan ini menjadi PR. PR ini adalah juga buat PSSI divisi supporter untuk bisa segera mewujudkan regulasi supporter agar setiap orang yang melakukan aksi vandalisme mengatasnamakan supporter diberikan hukuman berat-beratnya, termasuk diantaranya dilarang hadir ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita bersama agar supporter bola di Indonesia itu bisa lebih dewasa dan menyikapinya jadi lebih baik sehingga tidak tercoreng di mata dunia. Terima kasih Bung Akmal Marhali, koordinator dari Save Our Soccer. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, salam sepak bola Cynthia. Salam sepak bola.